Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Bayu Ainun Hakim dengan NRP 222464005 dari Sarjana Terapan LJ Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan menganalisis drive test sinyal seluler dengan aplikasi Genetrack Lite untuk melengkapi tugas mata kuliah workshop sistem komunikasi seluler. Nah, di sini tujuan pengamatannya yang pertama untuk memahami konsep drive test, yang dimana mengamati konsep drive test memberikan wawasan menyeluruh, mengenal kinerja jaringan seluler terdekat, membantu operator untuk meningkatkan kualitas layanan, kemudian merencanakan pengembangan jaringan dan memastikan pengalaman pengguna tetap optimal. Yang kedua adalah memahami faktor yang mempengaruhi drive test. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi drive test sangat penting untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan merefleksikan kondisi jaringan yang sebenarnya terjadi di lingkungan sekitar. Misal dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, penggunaan, dan non-teknis, operator telekomunikasi dapat mengidentifikasi masalah jaringan di area tersebut. Kemudian yang ketiga, memahami fitur Genetrack Lite adalah alat yang efektif dan efisien untuk menganalisis performa jaringan seluler dengan fitur-fitur seperti pengukuran parameter jaringan, logging data, visualisasi peta sinyal, dan dukungan untuk berbagai teknologi. Aplikasi ini memberikan solusi praktis bagi teknisi telekomunikasi maupun pengguna umum dalam memahami kualitas jaringan di suatu area tertentu. Kemudian next, aplikasi software yang digunakan untuk melakukan drive test ini yang pertama ada OpenSignal. Nah, OpenSignal ini untuk memetakan persebaran BTS di sekitar area dan mengidentifikasi BTS mana yang aktif serta memberikan layanan kepada kita. Kemudian ada Genetrack yang tidak kalah penting juga digunakan untuk memantau dan merekam parameter jaringan seluler secara real time selama drive test. Kemudian tidak lupa juga ada Google Maps yang dimana Google Maps ini akan kita buat mapping area-area yang akan kita gunakan untuk drive test. Kemudian ada Google Earth, yang Google Earth ini visualisasi dan simulasi rute serta analisis lokasi BTS secara lebih detail pada peta 3 dimensi. Kemudian ada Microsoft Excel yang di sini untuk memproses dan mengelompokkan data dan menganalisis data hasil drive test untuk keperluan pelaporan dan optimalisasi jaringan. Kemudian untuk skema prosedur drive test yang pertama itu kita membuat aplikasi OpenSignal dan Google Maps. Kemudian di sini kita mengidentifikasi BTS yang menyediakan layanan perangkat seluler. Kemudian nanti perencanaan jalur rute drive test kita menggunakan Google Earth dan Google Maps. Kemudian untuk pengujian drive testnya kita menggunakan Genetrack Lite. Kemudian untuk mengolah datanya kita pakai Excel. Kemudian setelah hasil dari Excel kita dapatkan, nanti akan kita analisa seperti apa. Oke. Kemudian di sini kita mengidentifikasi BTS yang menyediakan layanan perangkat seluler itu paling terdekat dengan saya. Di sini saya lokasinya ada di Kecamatan Mulyorejo, di Mulyosari, di dekat kampus ITS dan PENS. Nah, di sini dari yang pertama itu aplikasi kita pakai OpenSignal, kita buka dulu. Downloadnya ada, kalau di Android ada di Play Store. Kemudian kita akan secara otomatis menemukan seluler yang melayani seluler kita. Kemudian kita klik tanda panah yang ada di bintang, itu yang paling terdekat. Kemudian kita buka
aplikasi Google Maps-nya untuk mengetahui apakah benar di terdekat kita itu ada BTS yang melayani seluler kita. Nah, kemudian yang ketiga kita pakai Google Earth. Nah, di mana Google Earth ini untuk melihat atau mapping secara 3 dimensi visualisasinya kita di sekitar mana dan akan melakukan drive test itu di area mana saja. Kemudian di sini setelah ketiga hasil ini kita peroleh, kemudian kita harus melihat apakah di dekat kita itu ada BTS yang melayani kita secara real atau tidak. Nah, kemudian di dekat saya ini ada tower atau ada BTS yang melayani seluler saya. Lokasi awal itu towernya di sebelah sana loh, terlihat ada tower. Kemudian yang ini selanjutnya maps kita merencanakan kita di sebelah ada apart ya, cukup lumayan ramai daerahnya. Ini kita dapatkan hasil sinyal masih bagus. Itu ada towernya di sana, tower. Nah, tower BTS-nya. Lingkungan. Oke. Suatu ada ruko-ruko, ada. Oh, di sini ternyata tampaknya minus 50-an, merah, cukup merah. Oh, orange. Ada merah sana. Itu mungkin untuk video dari lingkungan ini dan video dari Cimepres ini mungkin sama. Dari Cimepres ini kita dapat tahu kecepatan sinyalnya itu ada. Kemudian jadi ini mulai untuk saat ini kita dapatkan hasil. Nah, ini di daerah sini hijau, di minus 80, 70, 80-an. Soalnya di daerah sini serangga dan tidak banyak bangunan. Terus ini normal, bagus, tidak ada halangan. untuk uang ini kemudian untuk abu-abu ini sangat tidak baik atau sangat buruk di lingkungan sekitar. Nah, ini masih itu ya, masih. Nah, di sini ada yang merah ini sangat baik. Kalau di tidak disebut warna-warna. Kemudian kita cocokkan dengan yang real time di lingkungan ini. Memang kalau kita lihat dari hasil lingkungan sekitar ini memang tidak terlalu untuk penggunaannya, jadi kemungkinan besar sinyalnya masih. Nah, kemudian mulai pada aplikasi Cimepres ini mulai ada di sini baru minus. Kalau di lingkungan ini saya udah dapat untuk warnanya biru 100 sampai 110 dpm. Lokasinya sangat mungkin ada jeda 1 sampai 2 cukup padat. Dari sampai ya yang jadi nggak apa-apa, kita akan melihat
hanya yang secara real di video versi ini. Nah di sini kita punya yang normal untuk awal-awal karena di kondisi sekitar lingkungan ini masih tidak parah tidak menggunakannya di rumah ya artinya Mending ya. Oke. Bocil. nah kemudian di sini Di daerah sini itu di sini ada di minus 100. cukup Di sini lumayan padat karena di sini banyak perumahan ya. dalam sini. Jadi di minus Di sini Uler. 100 minus 100 Oh tapi langsung balik ke kita dengan para normal biru ke para minus matinya ada 90. kalau di 100 Tren peninsula. kalau 9 minus 90 di normal 30 minus 30 direkam dulu. di Yes. Aman nih. Iki mau sih kayak kerekam. di lebih dari minus 120 saat ini Mengundang musik. Mari karena ada di wilayah lingkungan kampus. rumahnya bagus banget. Dan masalahnya ada Terus bro, yang itu Pak sesuai ini terlihat masalahnya mesin-mesinnya kurang baik puluhan bulan artinya terus sampai selesai sampai ke titik awal sebelum mulai melakukan track test. Nah, kemudian pada waktu kita memasuki area perumahan lagi seperti yang kita pada lingkungan. Nah ini kita lewati untuk semuanya kronologi laut normal hanya perumahan full padat penduduk dengan kalau ada Galaxy Mall padat ada hal di tinggi pohon dan lain-lain. Dan masuk ke kemana lagi orang jualan kue leker. padat penduduk. Hasilnya kemudian kita memasuki untuk perumahan di Wisma Permai Jogja ini kita dapati sinyal-sinyalnya di minus 100 dpi. Jadi kemungkinan besar ini kan ya kalau di dengan kondisi dulu ya kemungkinan dari operator yang melayani perangkat saya nyampe di situ itu sinyalnya ada di gitu.
lagi untuk lingkungan sekitar seperti yang ada di video. Kondisinya banyak perumahan, banyak bangunan, Kan dulu cok. banyak gedung, banyak perumahan padat di dalam-dalamnya. Lumayan padat daerah di sini. Jadi sinyal yang didapatkan ya tidak begini. Di sini lingkungan sekitar lumayan padat. Masih sama untuk area yang ada Fence. sekitar. Kita ketahui dalam kondisi padat perumahan ya di sini. Kita masih lihat Ada BTS banyak di sini. Coba kita cek apakah ada 2 BTS. Nah itu fence. Nah itu kan fence. Oke. Nah, ini nih kemudian bisa kita lihat di Cinetrax lainnya ini ada beberapa yang normal atau yang ini ada lagi BTS. orang juga yang normal ini sudah mendekati video Nah mesinnya. yang melayani kita di kemudian juga ada tayangan juga dan juga ada penggunaan sesuai teknologi Apart. Kemungkinan apakah datanya bagus? Oh ternyata datanya di sini bagus, cukup bagus. mungkin kita mau secara dengan nah di pesisir-pesisir di area-area pinggir-pinggir sungai ini kita mendapatkan hasil sinyalnya itu cukup lumayan baik. Mungkin dari analisa saya itu jarak antara sungai sama perumahan sebelah sama perumahan sebelah itu cukup gitu ya, cukup lebar. Jadi ini kita Lumayan padat fleksibel, di sini. tapi bisa masuk PS-nya di seluler kita untuk menangani seluler kita agar sinyalnya lebih optimal. Oke kita hampir sampai. Ini Itu tempat kita ada di AWG. tracksnya itu masih Nah, normal, ada masih warna itu sama. Nah, ini kita udah mau nyampe dari titik awal. Lokasi BTS ada di belakang kantor. Nah itu Ya, ada tuh, lihat tuh. Titik awal sebelum memulai BTS. tes. Oke terima kasih. Nah, video kita udah selesai dan ini kalau Awal. video rekomendasi Lokasi lingkungan awal. semuanya normal. Itu Kalau towernya di daerah sebelah sana loh. Terlihat ada tower. pesisir sungai-sungai lokasi ini maps kita dapatnya seperti itu karena kita cukup jauh Di dari sebelah keadaan ada padat penduduk apart. kanan Ya, kiri cukup dari lumayan. sungai ini. Lumayan ramai daerahnya. Kita bisa ketahui ini Sinyal masih ini masih bagus. cukup normal. Itu ada towernya di Tidak sana, ada tower. halangan banyak Nah, di tower pesisir BTS-nya. sungai ini. Oke. Makanya kita bisa mendapatkan hasil sinyal Ada ruko yang cukup normal. Cukup normal
Dan Oh, di kita sini ketahui ternyata tampaknya kalau minus di Genetracknya ini 50-an, merah cukup normal merah. semua. Oh, orange. Untuk beberapa itu cukup normal. Berarti Yang lebih berwarna sedikit kuning. ya. Nah, kemudian kita akan sampai pada tempat di mana kita melakukan start awal untuk drive test. Nah, di sini kita dapatkan untuk hasil terdekat dari BTS yang menangani seluler saya. Itu kita mulai drive test ada di titik biru ini, titik GPS kita ini itu seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat kalau yang warna biru-biru ini kita cukup untuk di Genetrax-nya itu dikatakan cukup karena di minus 100 dBm untuk kekuatan sinyalnya. Nah, kemudian next untuk lanjutannya itu setelah kita ketahui pengolahan hasil data drive testnya, nah itu kita harus menyalin data drive test yang udah kita record pada aplikasi Genetrax-nya berupa file txt dan kml itu untuk file-file Google Earth. Nah, kemudian di file txt-nya kita kelola dengan metode kuantitatif pada Microsoft Excel. Nah, kita sesuaikan yang nilai RSFP itu yang mendekati normal sesuai parameter di Genetrax-nya ada cukup baik, cukup normal, dan lain-lain. Itu akan kita sesuaikan dan kita kualifikasikan. Nah, kemudian yang ketiga, data dikelola dengan metode simulasi visual. Untuk caranya kita buka file x underscore rxlef.kml itu ada di file-file yang tadi rekotan dari aplikasi Genetrax-nya menggunakan, dan kita akan buka file ini menggunakan Google Earth, aplikasi Google Earth untuk mengetahui dan mengimpor data visualisasi data kualitas sinyal dari hasil Genetrax Lab-nya. Nah, kemudian untuk analisis data yang diperoleh, analisis data dengan metode kuantitatif menggunakan Microsoft Excel itu yang pertama menganalisis pengelompokan kualitas sinyal hasil drive test, menghitung jumlah sampel untuk setiap kategori kualitas sinyal, menghitung rata-rata kekuatan sinyal untuk setiap kategori kualitas, menghitung rata-rata keseluruhan dari seluruh data kekuatan sinyal yang diperoleh. Kemudian membuat histogram untuk membandingkan distribusi kualitas sinyal. Kemudian yang kedua, analisa data dengan metode simulasi visual pada Google Earth. Yang pertama, menganalisis distribusi kekuatan sinyal pada jalur drive test yang telah dilaksanakan. Kemudian menyusun hipotesis mengenai penyebab lemahnya sinyal di lokasi-lokasi tertentu. Kemudian menyusun hipotesis mengenai penyebab kualitas sinyal di lokasi-lokasi tertentu. Kemudian menyimpulkan apakah BTS yang melayani area sepanjang jalur drive test tersebut memiliki kualitas layanan seluler yang memadai bagi masyarakat sekitar. Dan kemudian untuk hasil analisa metode kuantitatif ini kita kategorikan dari data yang sudah kita dapatkan dari aplikasi Genetrax-nya, kita kategorikan mulai dari nilai RSFP-nya minus 71, minus 88, minus 80, minus 94, minus 100, minus 102, dan itu kita kategorikan sesuai dengan parameter yang ada di Genetrax dan RSFP-nya. Nah, kemudian
Untuk hasil analisa metode kuantitatif kita dapatkan hasil seperti ini. Yang pertama, kategori kualitas sinyal sangat buruk, itu nilai RSFP-nya di minus 120 dPm itu tidak ada jumlah sampelnya, dan kemudian buruk di minus 120 sampai minus 110 jumlah sampelnya juga tidak ada. Kemudian cukup buruk itu bertanda warna hijau berwarna biru tua, itu di minus 110 RSFP sampai 100, dan kita dapatkan jumlah sampelnya 63, terus rata-rata RSFP-nya minus 103,35. Kemudian untuk warna biru muda atau kita kategorikan cukup normal itu di minus 100 RSFP sampai minus 90, kita dapatkan jumlah sampel 87. Kemudian rata-rata RSFP-nya di minus 96. Kemudian untuk normal warna hijau kita dengan nilai RSFP range-nya di minus 90 RSFP sampai minus 80, kita dapatkan jumlah sampelnya ada di 79 sampel. Kemudian nilai rata-rata minus 86,39 RSFP. Kemudian yang warna kuning cukup baik, itu di minus 80 RSFP sampai minus 70, kita dapatkan jumlah sampelnya 45. Kemudian nilai rata-rata RSFP-nya di minus 77,04. Kemudian untuk di warna orange kita kategorikan baik, itu di minus 70 RSFP sampai minus 60. Kemudian untuk jumlah sampelnya kita dapatkan 15. Untuk rata-rata nilai RSFP-nya ada di minus 66 sampai 53. Untuk yang berwarna merah itu kita kategorikan sangat baik, itu nilai RSFP-nya minus 60 dan jumlah sampelnya 0. Jadi total keseluruhan di jumlah sampelnya kita dapatkan 289 sampel. Kemudian rata-rata nilai RSFP-nya itu kita di minus 53,66. Nah, untuk histogram kategori RSFP-nya kita dapatkan untuk jumlahnya kita paling banyak itu ada di 87. Itu kita kategorikan warna biru muda, itu cukup normal. Itu ada 87 sampel sinyal yang cukup normal. Kemudian ada di 79 berwarna hijau yang artinya normal, itu kita dapatkan jumlah sampel 79. Kemudian di warna biru tua kita kategorikan sesuai dengan aplikasi Genetrex, itu berwarna biru tua, itu kita dapatkan 63 sampel. Kemudian di warna kuning itu kita kategorikan di cukup baik, kita dapatkan sampel 45. Kemudian yang baik di warna orange itu kita dapatkan jumlah sampel 15. Nah, untuk kemudian hasil analisa dengan metode simulasi visual pada Google Earth, nah, kita dapat ketahui bahwasannya dari tempat-tempat perumahan yang ada di, nah ini lokasi saya dan menara BTS-nya ada di dekatnya, kurang lebih berjarak 200 meter. Kemudian di tengah-tengah perumahan kita dapatkan hasil sinyalnya cukup normal untuk berwarna biru. Kemudian di sini ya di perumahan dekat area kampus UNER ini cukup padat, kita dapatkan nilai sinyalnya ada di biru tua sampai biru muda, itu bisa kita katakan cukup baik atau cukup buruk. Kemudian kita lihat, nah ini yang ada di pinggir-pinggiran sungai atau pesisir sungai, itu kita kategorikan dengan normal, karena di sesuai rekodan di aplikasi Genetrex-nya itu kita dapatkan normal untuk berwarna hijau sampai di area kita mulai start awal untuk melakukan track test. Nah, seperti ini. Nah, sekian untuk presentasi
hasil drive test saya. Apabila nanti drive test saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.